Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman K, NIM 20231020. Pada kesempatan ketiga ini, saya akan mempresentasikan Share-Based Payment dengan judul artikel Dampak dari IFRS 2 Share-Based Payment pada Perusahaan Malaysia. Teori. International Accounting Standard Board (IASB) telah memperkenalkan standar akuntansi baru, IFRS 2 Share-Based Payment atau pembayaran berbasis saham. Dengan mematuhi standar ini, informasi yang diberikan dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, opsi saham telah menjadi kompensasi non-tunai yang sangat populer untuk karyawan. Opsi saham adalah komponen penting untuk mempertahankan pekerja berbakat di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, opsi saham telah menerima banyak perhatian dalam pelaporan keuangan. Opsi saham adalah saham perusahaan sendiri yang diberikan sebagai bentuk kompensasi non-tunai kepada karyawan. Ini diberikan kepada karyawan ketika mereka dipekerjakan atau selama bekerja untuk kinerja masa lalu mereka dan atau bersyarat setelah kinerja masa depan. Williamson dan Kleiner 2004. Untuk perusahaan tertentu, opsi saham karyawan adalah bagian dari paket yang juga mencakup upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Permasalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, opsi saham telah menjadi kompensasi non-tunai yang sangat populer untuk karyawan. Opsi saham adalah komponen penting untuk mempertahankan pekerja berbakat di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, opsi saham telah menerima banyak perhatian dalam pelaporan keuangan. Setelah skandal perusahaan dan kompensasi opsi saham yang berlebihan, International Accounting Standard Board (IASB) telah memperkenalkan standar akuntansi baru, IFRS 2 Share-Based Payment. Penelitian ini berfokus pada opsi saham karyawan, Employee Stock Option. Objek penelitian. Tabel 2 mewakili sampel pengamatan 3 tahun berdasarkan sektor tahun 2003 sampai 2005. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penelitian ini memiliki 102 total pengamatan dari 45 perusahaan dengan pertumbuhan tinggi di Malaysia dari tahun 2003 hingga 2005. Teknik analisis data. 1. Seleksi sampel. 2. Pengukuran nilai opsi saham. 3. Dampak pada biaya opsi saham. 4. Masukan BSM yang mempengaruhi valuasi opsi saham. Harga saham saat ini pada tanggal pemberian. Harga pelaksanaan opsi saham. Volatilitas harga saham. Dividen yield dari saham. Sampai lebih lanjut dikurangi menjadi perusahaan yang memberikan opsi saham untuk menyelidiki materialitas opsi expensing setelah perhitungan nilai wajar opsi saham dilakukan. Hasil penelitian. 1. Dari 102 pengamatan pada perusahaan Malaysia dari tahun 2003 hingga 2005 menunjukkan bahwa setidaknya 24% dari sampel kelebihan ambang materialitas 5% dalam EPS yang diencerkan. Sektor yang paling terpengaruh adalah sektor perdagangan, jasa, diikuti oleh sektor keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini lebih memilih opsi saham daripada kompensasi lainnya karena tidak melibatkan uang tunai. 2. Dari tes regresi berganda, ditemukan bahwa nilai wajar opsi saham memiliki hubungan negatif dengan hasil dividen. Input dari model Black-Scholes-Merton (BSM). Sebagian besar perusahaan dalam sampel ditemukan membayar dividen dan memberikan opsi saham pada saat yang sama. 3. Perusahaan perlu merestrukturisasi rencana kompensasi mereka sehingga menyeimbangkan opsi saham yang diberikan dan dividen yang dibayarkan di masa depan. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.